Lestari, chapter 286, ada tapi tiada. Aduh, ibu marah tidak padaku ya? Dia ngadu apa ke ibu ya? Sambil deg-degan, Aida juga sudah berjalan mencoba setenang mungkin saat sudah berpisah dengan Dimas. Aida sudah ada di Dufan, tempat yang memang jadi wishlist Aida untuk didatanginya. Tapi saat ini, di waktu Aida tidak mau datang, malah dia datang ke sana. Kenapa juga mesti begini sih? Kayaknya di sini cuman aku doang yang mukanya kelihatan sedih. Soalnya orang-orang pada ketawa semua. Di waktu Aida belum bisa menikmati permainan di sana, dia justru melihat banyak orang yang terlihat ceria dan senang berada di sana. Kenapa aku selalu ada di suatu tempat yang salah dan di waktu yang salah juga? Ya, Aida merengek sendiri di dalam hatinya. Itu adalah tempat yang ingin dikunjunginya. Tapi itu menjadi tempat yang salah hari ini. Makanya Aida mengalihkan pikirannya dengan mengambil handphone dan ingin segera menghubungi seseorang. Mbak Aida sudah di dalam? Sudah. Aku harus kemana? Mbak Aida tunggu aja di dekat Halilintar. Nanti kita ke sana. Dekat pintu masuknya aja ya, di sampingnya. Iya. Tapi sepertinya dari suara Lingga tidak ada masalah dan rasa-rasanya mungkin ibu tidak akan marah padaku. Saat berbisik, Aida sudah mematikan teleponnya. Tak sulit untuknya menemukan di mana Halilintar berada. Karena itulah dia pun berdiri di tempat yang disarankan oleh Lingga. Sebenarnya permainan-permainan ini ingin aku naikin. Dulu sama Mbak Aisyah sudah punya rencana juga. Tapi sudahlah. Aida tak mau memikirkan ini sekarang. Lagian adik-adiknya juga akan bermain. Siapa yang menemani ibu? Tebakan Reiko memang benar. Aida tidak mungkin mau meninggalkan ibunya sendirian. Ibu juga pasti akan marah kalau aku menyuruh Mas Reiko menemaninya karena akan risih. Tapi aku juga gak mau menyuruh dia menemani ibu. Tapi kenapa sekarang aku jadi memanggilnya Mas ya? Aida mengomel sendiri. Mbak Aida! Di saat Aida tidak fokus, suara itu membuat dirinya segera menengok dan melihat seorang gadis sedang berlari mendekat padanya. Aduh, sakit. Gitu aja jatuh. Tapi belum sampai tempat tujuannya, malah dia terjatuh membuat Aida meringis. Kamu tuh Lestari, jalan segini aja gak bisa hati-hati. Lihat kakimu tuh, jangan-jangan keseleo. Aida memaki adik bungsunya, bukan memberikan pelukan. Padahal tadinya Lestari ingin memeluknya dan sudah merindukannya. Mbak Aida nih orang lagi sakit kakinya, kok malah aku dimarahin? Protes Lestari. Sini, coba aku lihat sakitnya yang mana. Dia mengangkat adikku, dan dia lebih peduli pada adikku. Kaget Aida ketika melihat sosok tinggi yang ia kenali, sudah bicara dan mengangkat Lestari. Reiko mendudukkannya di satu kursi panjang. Oh, ini terkilir. Ini agak sakit nih, tapi gak apa-apa sih. Dia mijitin kaki adikku. Dia lagi akting kah? Aida yang melihat ini berbisik-bisik pelan di dalam hatinya. Nanti jangan terlalu banyak jalan dulu ya. Dan tentu saja Aida mendengar ucapan barusan dari Reiko. Tapi aku masih mau main-main, Mas. Terlihat wajah Lestari sedih di saat Aida memilih diam dan tidak bicara apapun. Karena dia pun tidak tahu apa yang harus dikatakannya sekarang. Lingga, beliin sendal di situ. Nih uangnya. Sip, Mas. Kalau pakai sendal aku boleh main-mainan yang lainnya, Mas. Lestari tidak mau menyerah karena memang dia ingin sekali jalan-jalan ke depan dan ini tadi dia yang minta juga, lalu dia yang tidak boleh main apapun. Dan ini semua karena kakinya sakit. Dia tak mau seperti itu. Dia masih bisa menahan rasa sakit di kakinya, yang penting dia boleh main apapun yang dia mau. Maklum saja, anak seumuran Lestari itu kan memang punya keinginan yang kuat dan pantang menyerah. Bentar, aku pijitin dulu kakinya ya. Ucap Reiko. Oh, sakit. Coba gerakin, udah mulai mendingan belum? Saat ini Lestari mencoba menggerak-gerakkan kakinya dan tersenyum simpul. Ya, udah mendingan gak kayak tadi sakitnya. Wah, Nareko bisa mijit. Kakek dulu yang ngajarin, Bu. Kalau terkilir dipijit begini.
Dia memang sama perhatiannya, sama seperti dia perhatian padaku pas sakit. Tapi perhatian-perhatian itu bukan perhatian yang bagus untuk keluargaku. Bisik hati Aida, apalagi dia melihat bagaimana kesungguhan Reiko mengurus Lestari yang sakit. Mas Reiko, ini sandalnya. Nah, pakai ini. Terus kamu naik ke punggungku. Kita langsung naik ke Halilintar. Nanti duduknya di sebelah aku ya, biar gampang aku urusnya. Mas Reiko mau ngegendong aku? Iya, udah cepetan naik sini. Bukan hanya Lestari saja yang kaget dengan rencana Reiko ini. Semua juga sama. Termasuk Aida dan ibunya yang sebenarnya tidak mengizinkan, tapi Reiko tetap bersikeras. Tapi Lestari itu berat nak Reiko. Gak apa-apa bu. Lagian kapan lagi kita jalan bareng bu? Lestari, lihat itu kamu jadi menyusahkan masmu. Jelas saja Ratna jadi kesal sendiri karena dia merasa dari tadi selalu saja menyusahkan Reiko. Gak apa-apa ibu, jangan dimarahin. Ini juga bukan maunya Lestari kok. Memang kejadiannya aja seperti ini. Wow, kenapa dia bisa jadi perhatian sekali seperti itu? Aida berbisik saat dia memperhatikan Reiko tersenyum menatap ibunya dan tak lagi banyak bicara. Dia menepuk punggungnya untuk Lestari. Cepet naik, punggungku udah gak basah kan? Enggak sih, bajunya udah gak basah. Ya udah, cepat naik, ayo kita pergi. Lestari pun menurut di saat Reiko menatap ibu Aida. Ibu duduk dulu di sini. Kursi di sini nggak panas kok. Nggak ada pohon lebih rindang. Ya makasih nak Reiko. Maafin anak-anak ibu ya. Udah, nggak apa-apa bu. Lagi-lagi dia bisa tersenyum semanis itu. Wow, pandai kau. Jadi artis aja sekalian. Kesal Aida, tapi dia memang diam sih, karena memang tidak ditegur oleh Reiko. Ibu, tunggu di sini sebentar ya. Aku bawa adik-adik naik dulu ke atas. Asik, kita main. Lingga dan Arum juga mengikuti Reiko dan Lestari yang ada di punggung Reiko. Ratna juga sudah mengangguk tak berkomentar lagi saat melihat mereka berempat pergi, meninggalkan Aida juga yang tidak ditegur sama sekali oleh Reiko. Dia itu lagi marah padaku kah? Tapi kok aku lihat ibu di sini baik-baik aja padaku dan dia kayak nggak bicara macam-macam yang buruk tentang aku. Sebenarnya dia itu orang yang gimana sih? Maunya apa lagi sekarang? Dan dia kenapa seperti tak menganggap aku di sini? Kayak penampakan aku. Bisik hati Aida yang tak dilanjutkannya lagi. Maaf ya Aida, kamu jangan banyak marah pada suamimu. Ini semua Lestari yang punya ide. Dia tadi minta ke depan dan kamu tahu sendiri suamimu itu sangat baik sekali. Dia langsung menuruti begitu aja. Karena Ratna sudah bicara dan sepertinya ingin mengobrol banyak dengannya. Iya, gak apa-apa bu. Dia perhatian dan manis pada keluargaku. Maksudnya mau apa? Menjadikan keluargaku balas dendamnya kah? Karena aku pergi diam-diam? Aida menjawab dengan rasa sesak dalam dadanya. Kenapa denganku? Seperti aku ingin menangis. Tak mengerti dia juga, tapi dia berusaha menahan dirinya. Kamu nanti kuliahnya yang benar ya. Jangan sampai kamu dikasih kesempatan kuliah sama suamimu malah kamu main-main. Oh iya, dia bilang aku les ya. Hati Aida mengingatkan di saat kepalanya mengangguk lagi. Dia itu suami yang baik untukmu. Jadi tolong jangan buat dirinya bersedih dan kecewa denganmu. Ibu tahu, kamu memang ingin sekali menjadi wanita karir. Tapi sebaik-baiknya wanita adalah yang berkarir di rumah, mendidik anak-anak mereka dan menjadikan mereka generasi penerus yang mengerti bagaimana agama, bagaimana bersikap dengan masyarakat dan bagaimana bisa hidup. Dan itulah gunanya seorang ibu, bukan menjadi wanita karir dan melupakan keluarganya. Lagi-lagi Aida mengangguk pelan. Kalau kondisi keluargamu memang membutuhkan dana lebih, ya memang tidak masalah kamu mau berkarir. Tapi sekarang suamimu bisa mencukupi semua kebutuhanmu. Lalu tak ada lagi yang harus kamu lakukan dengan alasan kamu ingin sedikit beraktivitas di luar. Ingat, wanita itu bisa mendapatkan ridho Tuhan kalau bisa mendapatkan ridho suaminya. Iya ibu. Lemas sudah Aida, tapi dia memang harus mendengarkan semua ceramah dari ibunya sambil menunggu yang bermain itu selesai.
Ibu masih mau duduk di sini. Aku mau bawa adik-adik mau main ontang-anting katanya. Habis itu mereka juga mau main di sana. Ibu ikut aja. Nanti berjalan pelan ke sana tidak apa-apa. Daripada duduk di sini saja nak Raiko. Tapi ibu yakin tidak apa-apa, itu panas. Harusnya ibu yang tanya, panas-panas begini apa nggak lelah menggendong Lestari? Reiko yang masih menggendong Lestari di punggungnya bertanya ketika mereka sudah selesai naik halilintar dan respon Ratna justru khawatir pada Reiko. Aku nggak apa-apa bu, sama kok beratnya Lestari sama beratnya Rukmah. Lalu Reiko menatap lagi ke adiknya Aida sebelum mereka berjalan. Lingga, tolong ambilin dompet di tasku ini. Oh, iya mas. Dompet di tas coklat Reiko. Tolong ke sana tuh. Beli minum dulu buat ibu dan adik-adikmu. Iya, belilah minum untuk ibu dan adik-adikmu dan aku ini hilang. Entahlah, aku tidak ada di sini. Aida mengomentari di hatinya. Oh, iya Mas Reiko. Lingga tak curiga. Karena Lingga laki-laki, makanya Reiko menyuruhnya. Tapi Lingga juga tahu diri. Dia hanya mengambil selembaran dan memasukkan lagi dompetnya ke tempat di mana tadi Reiko menaruhnya. Ini kembaliannya Mas Reiko. Dah, pegang dulu aja, susah kan? Iya benar. Lingga pun mengantonginya di saat mereka baru mau berangkat naik ontang-anting. Dan dia juga sudah membagikan minuman-minuman itu. Nih, Mbak Aida. Aida mengambilnya. Tapi aku tidak akan meminumnya. Orang dia menyuruh beli untuk adik-adikku kan? Dan aku ini tidak terlihat olehnya. Bisik Aida. Yuk cepetan. Mas Reiko minum dulu lah. Kan pasti haus. Oh iya, makasih Lingga. Reiko menyeruput air dengan sedotan. Botolnya sendiri dipegangi oleh Lingga. Lihat suamimu, demi adik-adikmu dia melakukan itu semua. Iya ibu. Aida menjawab lagi dengan suara pelan, namun ada sesuatu di dalam hatinya yang memang tidak diketahui oleh ibunya, yang membuat Aida menghempaskan napas pelan dengan semua rasa yang membuat dirinya bingung juga. Untung saja ibu tidak menyadarinya kami diam-diaman. Pikir Aida lagi yang memang hatinya merasa sempit. Makan! Wah, udah banyak main, makan, sedap pun. Mereka sekarang sedang makan siang setelah habis bermain dan masih sisa beberapa permainan lagi. Reiko menawarkan mereka makan di salah satu restoran di dalam Dufan. Dan adik-adik Aida tak ada yang menolaknya. Habis ini kita kan masih ada permainan lagi. Istana boneka tuh, rumah miring, terus rumah kaca, habis itu kamu naik gajah bukan? Sambil makan, Reiko yang duduk di samping Lingga dan di sebelahnya ada Lestari dengan alasan dia akan gampang menggendongnya lagi bicara. Aida sedang duduk berseberangan dengan Lingga, sedang ibunya di tengah dan Arum berseberangan dengan Lestari. Iya benar asik Mas Reiko, tapi kakekku gak apa-apa jalan pelan-pelan aja. Lestari gak enak makanya dia minta seperti itu. Jangan, besok kamu sekolah malah gak sembuh. Tadi itu aku udah pijit pakai cara pijitnya kakek. Tetap kakekmu harus diistirahatkan, makanya nurut aja ya. Jadi kalau udah dipijit gak boleh jalan? Tanya Arum. Ya bagusnya jangan banyak jalan dulu. Dah gak apa-apa. Masmu ini kuat kok. Kayak Hulk. Celutuk Lestari. Gak dong. Kapten Amerika aja deh. Yang paling kuat kan Hulk. Mereka berempat ngobrol. Ibunya Aida ya biasanya senyum-senyum sambil makan saja memperhatikan. Dan kalau anaknya membuat ulah, dia baru akan menegur. Di sini hanya Aida sendiri yang benar-benar diam. Dia sama sekali tidak menatapku dan tidak terlihat peduli sama sekali dengan keberadaanku. Ya, Aida merasakan nyeri juga di sana. Jadi dia mau menjalankan aksi diamnya itu kan padaku. Ayo main lagi. Mereka menikmati permainan lainnya setelah makan dan meninggalkan Aida dengan segudang pertanyaan dalam benaknya. Dia marah padaku. Jadi pakai aksi diam dulu dan nanti di apartemen baru mengomel padaku. Sehingga ada bisikan halus di dalam hatinya tentang sesuatu yang mungkin terjadi padanya nanti di apartemen. Entah apalah jadinya nanti padaku. Gerutu Aida. Tapi apakah betul memang Reiko tidak mempedulikan tentang keberadaannya?